Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, senantiasa marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu ini pula, kesempatan ini, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat sehingga semuanya baik-baik, itu atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa satu-satunya yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa yang lain-lainnya akan Allah ampunkan bagi yang Allah kehendaki. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, atas perintah inilah mari kita belajar memahami, meyakini bahwa la ilaha illallah, tiadalah Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan kajian-kajian betapa pentingnya iman. Betapa pentingnya kita membahas iman dalam kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini. Karena hampir rata-rata kita mulai tergerus nilai-nilai keimanan, baik secara individu, keluarga, dan golongan. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sifat ma'ani, sifat yang wajib hanya ada pada Allah, agar kita bisa meyakini apapun yang terjadi, apapun yang ada, apapun yang kita lakukan, apapun hasilnya, baik atau buruknya, selagi dalam konsep kebaikan, itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa
hadis Nabi, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ayyuhibbal mar'a, dan seterusnya. Adalah hadis yang agung karena terdapat pokok-pokok dinul Islam di dalamnya. Pentingnya iman. Iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Apabila baik imannya, maka pasti baik pula amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal-amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Teman-temanku yang seiman, yang dimuliakan, dan semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam semua aktivitas, di dalam kehidupan kita yang masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat hidup, baik dalam keluarga, masyarakat, dan pekerjaan, kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani, sifat yang ketujuh, aqidatul awam. Huwa sifatun wujudatun qa'imatun bizzatihi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib yang ada hanya pada Allah saja, Tuhan semesta alam, Tuhannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Nama sifatnya kudrah, kuasa Allah. Secara bahasa artinya kudrah, kuasa. Secara lughah, etimologi, itu kuasa. Jadi Allah maha kuasa atas segala sesuatu alam semesta. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih-sedih. Janganlah kita merasa bangga-bangga. Karena apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, selagi konsepnya kebaikan, itu semua atas kuasa Allah. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Yang pertama, Adam ba'dal wujud. Tiada kepada ada. Dulu kita tiada, hari ini kita ada. Diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu tertancap dalam logika orang-orang beriman bahwa kita diadakan Allah Subhanahu wa taala yang dulunya tiada, kemudian sekarang ada, hanya untuk meyakini kalimah la ilaha illallah. Bahwa dulu yang kita tiada diadakan Allah, diciptakan oleh Allah, agar kita menyadari bahwa betapa kuasanya Allah atas segala sesuatu. La ilaha illallah. Yang kedua, ada kepada tiada. Yang hari ini kita ada, yang dulu tiada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas dasar kalimah la ilaha illallah, agar kita mengimani bahwa kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas kekuasaan, atas ketentuan Allah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah main-main. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mereka mengira, kata Allah, kami menciptakan mereka main-main tanpa maksud dan tujuan, dan sungguh
mereka akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan segala-galanya di hadapan Allah. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah, selagi kita ada di muka bumi ini, marilah jaga keimanan dan berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang akan ada, kita semua punya rencana, punya keinginan mati dalam keadaan baik, rumah tangga kita baik, kehidupan kita menjadi baik, sosial kita semakin baik. Tetapi kita harus sadar bahwa manusia, makhluk hanya punya rencana. Tapi apapun rencana dan ikhtiar kita yang kita lakukan, harusnya semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua itu atas kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kata Allah, akulah yang maha kuasa. Bisa saja kita punya rencana baik, tetapi hasilnya menurut kita tidak baik. Karena menurut manusia baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Tapi ketika menurut Allah tidak baik, belum tentu pula. Kalau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, menurut manusia pun belum tentu baik. Maka kita harus mengiman bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, yang kita ikhtiar, yang kita laksanakan, kerjakan, semua harus kembali kepada iman, bahwa semua atas kuasa Allah. Sehingga tertancap dalam logika orang-orang beriman, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya semua ini selain atas pertolongan Allah. Sehingga kita tidak akan merasa bangga-bangga dengan apa yang kita punya, yang kita capai, dan tidak akan bersedih-sedih pula dengan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang benar-benar tiadanya itu atas kuasa Allah. Fir'aun, Qarun punya tahta, punya kekayaan, tapi atas kuasa Allah pula mereka tidak beriman. Ini harus menjadi pelajaran untuk orang-orang yang beriman, untuk kita. Tetapi kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan, tetapi atas kuasa Allah, atas kasih sayang Allah, kita hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai kita kembali kepada Allah, dipilih Allah menjadi orang-orang yang beriman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tiada kepada ada makhluk yang semuanya tiada, bumi tiada, diri kita tiada, diadakan oleh Allah agar meyakini bahwa yang maujud hanya Allah, yang ada hanya Allah. Adanya diri kita ini akan ditiadakan oleh Allah. Semakin membuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah lah yang maujud, hanya Allah lah yang wajib ada, yang akan ada. Kita akan dibangkitkan atau tidak, kita hanya iman saja. Karena semua sudah dalam kekuasaan Allah. Yang benar-benar tiadanya, hari ini kita bukanlah siapa-siapa dan masih beriman atas kuasa Allah. Itu menunjuk bahwa maujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjaga iman kita kepada Allah. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apapun dosa yang kita lakukan akan Allah ampunkan,
Karena dosa yang tidak bisa diampunkan Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah. Makanya iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam sifat berikut, sifat ma'ani yang ta'rifnya huwa sifatun wujudatun qaimatun bizzati Allah Ta'ala, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Nama sifatnya iradah. Perpindahan bahasanya secara lughah, etimologi, menentukan semua alam semesta diadakan Allah, diri-diri kita ini diadakan Allah, semua aktivitas kita diadakan Allah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengimani kalimah la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama, ada dan tiada. Dulu kita tiada, hari ini kita ada. Diadakan oleh Allah. Harus tertanam selalu di akal kita bahwa itu atas ketentuan Allah. Yang kedua, tempatnya. Dimanapun kita ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanya sudah menjadi suatu ketentuan Allah. Manusia punya rencana, ingin tempat yang mewah, ingin hidup yang mewah, dan macam-macam pekerjaan yang baik, yang mapan. Tetapi semua atas ketentuan Allah, maka harus kita syukur. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita dapat, dan dalam posisi apapun, ditempatkan Allah dimanapun, itu harus menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa itu atas ketentuan Allah, dan makin membuat kita sujud mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, masa. Semua manusia ingin hidupnya baik, normal. Bahkan mungkin kalau kita punya keinginan, tentu semua kita ingin hidup di zaman Rasulullah SAW, bertemu Rasulullah SAW. Karena begitu baik baginda Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai keimanan di hati para sahabat selama 13 tahun. Sehingga semua sahabat-sahabat mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini betul bahwa hidup mereka diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita hidup di zaman milenial yang banyak segala macam fitnah. Sibuk dengan utang, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunia. Tapi alhamdulillah kita masih beriman. Karena di zaman Rasulullah ada yang tidak beriman. Itu yang harus kita jaga, kita syukuri, kita pertahankan. Yang keempat, miqdar. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, miqdar ukuran. Setiap manusia punya ukuran masalah. A punya masalah, yang B punya masalah, yang C punya masalah, dan seterusnya semua punya masalah. Seorang bapak punya masalah, anak punya masalah, istri punya masalah, di dalam keluarga punya masalah, di dalam sosial masyarakat punya masalah, di dalam pekerjaan punya masalah.
Tetapi semua masalah-masalah itu tidak akan sama, pasti berbeda. Karena Allah tidak akan menurunkan suatu ujian, cobaan untuk menguji keimanan kita kepada Allah, kecuali hamba itu sanggup untuk memikul. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang diuji dengan kekayaan tapi gagal, terlalu sibuk dengan duniawi, dan akhirnya dia terperosok saking sayangnya Allah agar dia kembali kepada Allah menjadi miskin. Ada pula yang dulunya miskin kemudian tiba-tiba menjadi kaya, itu atas ketentuan Allah, dengan harapan mudah-mudahan yang dulunya dia merasakan kesusahan kemudian menjadi kaya, dia akan membantu saudara-saudaranya yang kesusahan, karena teringat di waktu diuji Allah SWT dalam kemiskinan. Yang kelima, jihad. Jihad adalah hadapan. Menghadap kemanapun kita, kita wajib mengingat betapa besarnya rahmat Allah. Wajib mengingat Allah untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah ingat Allah, dalam pekerjaan ingat Allah, dalam masyarakat ingat Allah. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kepada ada, yang ada kepada tiada, yang akan ada dan benar-benar tiadanya menunjuk betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita imani maujudnya Allah, adanya Allah, wajib Allah Ta'ala ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka yang lemah makhluk, la haula wala quwata illa billah, bergantung semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in. Yang berikut dalam ketentuan Allah, ada dan tiadanya, tempatnya, masanya, masalah, ukurannya, hadapannya, itu semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin meyakini bahwa la ilaha illallah, maujud Allah, tiada kepada ada kepada tiada, yang akan ada dan benar-benar tiadanya dalam kudrah Allah, ada dan tiadanya, tempatnya, masanya, ukurannya, hadapannya, bertemu antara kekuasaan Allah dengan ketentuan Allah. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah takdir yang harus kita syukuri, yang harus kita terima. Jika baik, kita syukuri, makin membuat kita sujud kepada Allah. Jikalau kita anggap tidak baik, agar kita bersabar, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir. Jadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma asabaka min sayyi'atin faminallah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang takdir, yang ketetapan Allah, setiap kebaikan yang dilakukan hamba Allah, semua datang dari Allah dan telah tercatat di Lauh Mahfuz. Ma asabaka min sayyi'atin faminallah. Tapi semua keburukan-keburukan yang dilakukan hamba Allah datang dari dirinya, karena akalnya dikendalikan oleh hawa nafsu.
ma asabaka min sayi'atin famin nafsik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua atas kuasa dan ketentuan Allah. Yang baik datang dari Allah dan yang buruk harus kita perbaiki. Semoga kita mati dalam keadaan beriman dan bisa mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga dengan memahami, semakin kita belajar, semakin kita beriman kepada Allah, sehingga apa yang selalu kita sampaikan, yang kita doakan kepada Allah, yang kita bicarakan, yang kita ucapkan, itu betul-betul karena iman kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, hidup kita, mati kita, betul-betul kita pasrahkan semua hanya karena Allah. Dan semoga kita mati dalam keadaan beriman. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mari jagalah iman, saling menasihati bahwa dosa satu-satunya yang tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah. Sedangkan dosa yang lain-lainnya akan Allah ampunkan bagi yang Allah kehendaki. Maujud Allah, maka yang ada hanya Allah. Sehingga kita bisa membedakan siapa Khalik dan siapakah makhluk. Sehingga yang kita anggap Tuhan, yang kita yakini sebagai Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dialah Khalik, dan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Maka jikalau ada manusia yang tak percaya ada Tuhan selain Allah, maka saya pastikan Tuhannya adalah makhluk. Tentu akalnya telah tersalah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bergandengan tangan. Marilah kita saling menguatkan, jangan saling menyalahkan, memfitnah satu sama lain. Karena kita diikat oleh kalimah la ilaha illallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati di dalam hatinya meyakini tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, yang hak kecuali Allah, pasti masuk surga. Dan semoga semudah-mudahan di akhir hidup kita tergolong yang dikabarkan oleh Nabi, wa man laqiyahu la yusriku bihi syai'an dakhalal jannah. Orang yang mati, orang yang menghadap Allah dengan tidak menyekutukan dengan apapun, pasti masuk surga. Wa man yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan orang yang menghadap Allah dengan menyekutukan dengan apapun, pasti masuk neraka. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita saling mengkafirkan satu sama lain, janganlah kita saling menyalahkan satu sama lain. Tentu yang hari ini belum baik, mudah-mudahan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala jalan yang baik. Yang sudah baik punya kewajiban membina yang tidak baik. Oleh karena itu, saya menyampaikan perkara ini bukan karena alim, bukan karena pintar. Mohon dimaklumi dan dimaafkan, tentu banyak kesalahan. Saya hanya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, kata Allah. Hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar. Perkataan yang benar adalah perkataan yang selalu mengajak orang untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berbicara yang hak, yang benar, mudah-mudahan Allah akan memperbaiki diri kita.
yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dengan dasar iman. Wa man yuti'illaha wa rasuluhu, dengan mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima. Dan itulah kemenangan yang besar, yang paling besar. Sekali lagi saya mohon maaf. Mari kita jaga iman, karena kita semua orang-orang yang mengimani Allah harus yakin bahwa apapun kesalahan-kesalahan kita, selagi tidak menyekutukan Allah, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita makin mensyukuri nikmat Allah, menerima segala kehendak dan ketentuan Allah, dan makin memotivasi kita untuk semakin beribadah kepada Allah, makin giat beribadah kepada Allah. Jikalau ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua dalam ridho Allah. Jikalau ada kekeliruan, tentu dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan dan dimaklumi kepada ulama-ulama, kiai-kiai, para ustaz. Maafkan kekeliruan dan kebodohan. Saya menyampaikan agama, harap dimaklumi. Kalau ada benarnya datang dari Allah, kekeliruan itu milik saya pribadi. Semoga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, karena orang yang paling beruntung di dalam hidupnya ketika menghadap Allah di ajal kematiannya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adata khalqihi wa ridwa'i nafsihi wa zinata arshihim da kalimati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.